Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama Bimbel Kita Lulus. Dan pada video ini kita akan belajar bersama soal-soal skolastik untuk persiapan P3K 2021. Silakan teman-teman fokus untuk menyimak soalnya. Kemudian saya beri waktu 4 detik untuk mencari jawabannya. Kemudian baru kita bahas jawabannya. Jadi kita nanti berlatih untuk menjawab soal secara cepat ya teman-teman. Soal yang pertama, semua penduduk desa Lau bermata pencaharian sebagai peternak. Pak Rudi tinggal di desa Lau dan berdagang baju. Maka A. Pak Rudi tinggal di desa Lau karena ia bermata pencaharian sebagai peternak. B. Semua orang yang menjadi peternak umumnya tinggal di desa Lau. C. Penduduk desa Lau semua bermata pencaharian seperti Pak Rudi. D. Pak Rudi adalah penduduk desa Lau dan tidak bekerja sebagai peternak. E. Meskipun Pak Rudi berdagang baju, ia tetap bekerja sebagai peternak. Nah, silakan teman-teman temukan jawabannya. Saya beri waktu 4 detik. Dan jawabannya adalah E. Meski Pak Rudi berdagang baju, ia tetap bekerja sebagai peternak. Mengapa bisa begitu? Kita lihat, Pak Rudi itu tinggal di desa Lau dan semua penduduk desa Lau itu adalah peternak. Tetapi Pak Rudi juga berdagang. Nah, berarti Pak Rudi itu selain berdagang, ia tetap bekerja sebagai peternak. Soal berikutnya, pegawai yang rajin berangkat kerja akan mendapat hadiah penghargaan. Tono tidak mendapat hadiah penghargaan. Maka A. Tono rajin berangkat kerja. B. Semua pegawai yang mendapat hadiah penghargaan rajin berangkat kerja. C. Hanya Tono yang tidak mendapat hadiah penghargaan. D. Tono bukan pegawai yang rajin berangkat kerja. E. Tono mendapat hadiah penghargaan. Silakan teman-teman temukan jawabannya. Dan jawabannya adalah D. Tono bukan pegawai yang rajin berangkat kerja. Mengapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Tono itu tidak mendapat hadiah penghargaan. Sedangkan yang mendapat hadiah penghargaan hanya pegawai yang rajin berangkat kerja. Berarti Tono itu bukan pegawai yang rajin berangkat kerja. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena saya akan terus mengupdate soal-soal tentang P3K. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di Bimbel Kita Lulus, kita ada promo besar-besaran, kita ada diskon sampai 55%. Dan bahkan teman-teman bisa belajar dulu sampai lulus baru bayar. Cukup bayar uang administrasi sebesar 230.000 saja. Nah, promo ini terbatas ya sampai 6 Maret 2021. Jadi segera daftar. Link pendaftarnya ada di kolom deskripsi. Lanjut ke soal yang berikutnya. Sebagian orang berminat menjadi pegawai negeri hanya karena ingin gaji yang besar. Roy berminat menjadi pegawai negeri. Maka A. Roy tidak ingin gaji yang besar. B. Belum tentu Roy hanya ingin gaji yang besar. C. Roy berminat menjadi pegawai negeri karena ingin kaya. D. Roy ingin gaji besar tetapi tidak berminat menjadi pegawai negeri. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Silakan teman-teman temukan jawabannya. Dan jawabannya adalah B. Belum tentu Roy hanya ingin gaji yang besar. Mengapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Yang ingin jadi pegawai negeri hanya karena gaji besar itu kan hanya sebagian, berarti tidak semuanya. Dan Roy itu berminat menjadi pegawai negeri. Jadi kesimpulan yang paling benar adalah belum tentu Roy hanya ingin gaji yang besar. Oke, kita lanjut. Semua peneliti memiliki pengetahuan yang luas. Sigit adalah seorang peneliti yang tidak suka membaca. Maka A. Membaca menambah pengetahuan peneliti. B. Semua peneliti tidak suka membaca. C. Sigit seorang peneliti yang suka membaca. D. Sigit suka bereksperimen. Dan E. Walaupun tidak suka membaca, Sigit memiliki pengetahuan yang luas. Silakan teman-teman temukan dulu jawabannya. Jawaban yang benar adalah E. Walaupun tidak suka membaca, Sigit memiliki pengetahuan yang luas. Mengapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Sigit itu adalah seorang peneliti dan semua peneliti memiliki pengetahuan yang luas. Berarti otomatis Sigit itu pengetahuannya luas.
Tetapi Sigit tidak suka membaca. Berarti walaupun tidak suka membaca, Sigit memiliki pengetahuan yang luas karena dia adalah seorang peneliti. Lanjut ke soal yang berikutnya. Jika ibu membeli beras, maka ibu menanak nasi. Jika ibu menanak nasi, maka bapak makan di rumah. Ternyata bapak tidak makan di rumah. Berarti A. Ibu membeli beras. B. Ibu membeli beras dan tidak menanak nasi. C. Ibu menanak nasi. D. Ibu membeli beras dan menanak nasi. E. Ibu tidak membeli beras dan tidak menanak nasi. Silakan teman-teman temukan dulu jawabannya. Dan jawabannya adalah E. Ibu tidak membeli beras dan tidak menanak nasi. Mengapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Jika ibu menanak nasi, maka bapak makan di rumah. Nah, ternyata bapak tidak makan di rumah. Itu tandanya ibu tidak menanak nasi. Dan ibu menanak nasi jika ibu membeli beras. Karena ibu tidak menanak nasi, maka ibu tidak membeli beras. Jadi kesimpulannya adalah ibu tidak membeli beras dan tidak menanak nasi, sehingga bapak tidak makan di rumah. Soal yang berikutnya, umur Tono lebih tua daripada umur Andi dan umur Santi. Umur Tono lebih tua daripada umur Vera. Maka A. Umur Tono paling muda di antara mereka. B. Umur Tono paling tua di antara mereka. C. Umur Andi lebih tua daripada umur Vera. D. Umur Andi dan umur Santi sama. E. Umur Vera lebih tua daripada umur Santi. Silahkan teman-teman temukan dulu jawabannya. Dan jawabannya adalah B. Umur Tono paling tua di antara mereka. Mengapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Kalau kita gambarkan pada bagan, umur Tono lebih tua daripada umur Andi dan Santi. Berarti Tono itu di atasnya Andi dan Santi. Umur Tono juga lebih tua daripada umur Vera. Berarti Tono juga di atasnya Vera. Nah, dari sini kelihatan kalau Tono itu paling tua di antara mereka. Soal yang berikutnya, semua orang asing pandai berbahasa Inggris. Albert bukan orang asing, maka A. Albert pasti tidak pandai berbahasa Inggris. B. Albert pandai berbahasa Inggris. C. Albert mungkin tidak pandai berbahasa Inggris. D. Mustahil Albert pandai berbahasa Inggris. E. Albert pasti pandai berbahasa Inggris. Silakan teman-teman temukan dulu jawabannya. Jawabannya adalah C. Albert mungkin tidak pandai berbahasa Inggris. Mengapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Semua orang asing pandai berbahasa Inggris. Berarti semuanya orang asing pasti pintar bahasa Inggris. Tapi Albert itu bukan orang asing. Nah, karena Albert itu bukan orang asing, maka mungkin saja tidak pandai berbahasa Inggris. Soal berikutnya, jika ayah ikut pesta, maka ibu ikut pesta. Jika ibu ikut pesta, maka adik ikut pesta. Adik tidak ikut pesta, maka A. Ayah ikut pesta, tetapi ibu tidak ikut pesta. B. Ayah tidak ikut pesta. C. Ibu ikut pesta. D. Ayah ikut pesta. E. Ayah dan ibu ikut pesta. Silakan teman-teman temukan dulu jawabannya. Oke, jawabannya adalah B. Ayah tidak ikut pesta. Mengapa demikian? Kita lihat di sini. Jika ibu ikut pesta, maka adik ikut pesta. Nah, ternyata adik tidak ikut pesta. Berarti ibu juga tidak ikut pesta. Dan karena ibu tidak ikut pesta, maka ayah juga tidak ikut pesta. Karena ibu itu ikut pesta kalau ayah ikut pesta. Nah, jadi di antara opsi A, B, C, D, dan E ini yang paling tepat kesimpulannya adalah yang B. Ayah tidak ikut pesta. Oke, semoga sampai di sini teman-teman bisa memahami ya. Soal yang berikutnya, semua peserta training memakai baju hitam putih. Sinta bukan peserta training. Maka A. Sinta bukan seorang peserta. B. Sinta memakai baju merah. C. Sinta adalah pelatih training. D. Sinta memakai baju hitam putih. Dan E. Tidak ada kesimpulan yang tepat. Silakan teman-teman temukan jawabannya.
Oke, jawabannya adalah ya, benar sekali yang E, tidak ada kesimpulan yang tepat. Mengapa bisa demikian? Kita lihat dulu opsinya satu persatu. A. Sinta bukan seorang peserta. Ini bukan kesimpulan, meskipun pada pernyataan itu ada Sinta bukan peserta training, tapi A ini bukan sebuah kesimpulan. Sinta memakai baju merah, yang B ini juga salah. Meskipun dia itu bukan peserta training, tetapi tidak bisa dipastikan dia bajunya merah atau putih. Yang C, Sinta adalah pelatih training, ini juga tidak bisa dipastikan, dan di dalam soal tidak ada pernyataan yang menyebutkan kalau dia itu pelatih training. Yang D, Sinta memakai baju hitam putih. Nah, dia kan bukan peserta training, berarti dia bajunya bukan hitam putih, karena yang hitam putih itu hanya peserta training. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Amin. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagian ibu PKK senang bergosip ketika sedang berkumpul. A. Bu Rina adalah ibu PKK, dia pasti bergosip. B. Bu Tini bukan ibu PKK, jadi ia tak pernah bergosip. C. Kalau ada yang bergosip, pastilah ia ibu PKK. D. Meski Bu Arti itu ibu PKK, belum tentu ia senang bergosip. E. Kalau berkumpul, ibu-ibu selalu senang bergosip. Silakan teman-teman temukan dulu jawabannya. Dan jawabannya adalah ya, benar sekali yang D. Meski Bu Arti itu ibu PKK, belum tentu ia senang bergosip. Kita lihat di sini ya. Sebagian ibu PKK senang bergosip ketika sedang berkumpul. Berarti yang suka bergosip itu tidak semuanya, hanya sebagian saja. Dan kalau Bu Arti itu ibu PKK, belum tentu ia senang bergosip, karena yang senang bergosip itu hanya sebagian. Lanjut ke soal berikutnya. Kakak berangkat ke sekolah setiap hari, kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini kakak sakit, maka A. Kakak tidak berangkat ke sekolah. B. Kakak berangkat ke sekolah. C. Kakak minum obat. D. Kakak pergi ke dokter. Dan E. Kakak tidak pergi ke dokter. Silakan teman-teman temukan jawabannya. Oke, jawabannya adalah ya, tepat sekali yang A. Kakak tidak berangkat ke sekolah. Di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Kakak itu setiap hari berangkat ke sekolah kecuali jika ia sakit. Dan hari ini ternyata kakak sakit, maka kakak tidak berangkat ke sekolah. Lanjut ke soal berikutnya. Semua anggota paduan suara pandai menyanyi. Yunus tidak bisa menyanyi, maka A. Yunus tidak pandai menyanyi. B. Yunus adalah penyanyi. C. Yunus adalah anggota paduan suara. D. Yunus adalah penari. Dan E. Yunus bukan anggota paduan suara. Silakan teman-teman temukan jawabannya dulu. Dan jawabannya adalah ya, tepat sekali yang E. Yunus bukan anggota paduan suara. Kita lihat di sini, semua anggota paduan suara itu harus pandai menyanyi, sedangkan Yunus tidak bisa menyanyi. Jadi kesimpulannya Yunus itu bukan anggota paduan suara. Lanjut ke soal berikutnya. Erlita lebih pandai daripada Andi. Erlita lebih pintar daripada Rini dan Syarif. Maka A. Andi lebih pandai daripada Rini. B. Andi lebih pandai daripada Syarif. C. Rini dan Syarif sama pandainya. D. Rini lebih pandai daripada Andi. Dan E. Erlita paling pandai di antara mereka. Silakan teman-teman temukan jawabannya. Dan bagi teman-teman yang ingin memperdalam soal skolastik P3K, teman-teman silakan klik pada link video yang ada di pojok kanan atas ini ya. Oke, jawaban yang tepat adalah ya, benar sekali yang E. Erlita paling pandai di antara mereka. Kalau kita gambarkan seperti ini, Erlita lebih pandai daripada Andi, berarti Erlita itu di atasnya Andi. Kemudian Erlita juga lebih pintar daripada Rini dan Syarif, gambarnya juga Erlita di atasnya Rini dan Syarif. Maka otomatis Erlita itu paling pandai di antara mereka, di antara Andi, Rini, dan Syarif. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami. Amin. Semoga teman-teman dimudahkan dan lulus dalam P3K 2021. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.